Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Baik, terima kasih karena pada hari ini kita dapat berjumpa kembali pada mata kuliah Entrepreneurship atau Inovasi dan Kewirausahaan. Segala sesuatu yang berhubungan dengan berwirausaha itu yang nantinya akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Bersama saya Arya Dillah, SOSI MM MIKOM. Pada kesempatan kali ini, materi yang bisa saya sampaikan adalah berbicara soal studi kasus, yaitu mengenai apa saja yang akan kita lakukan selama 1 semester ke depan. Bentuk tugas dari mata kuliah Entrepreneurship ini adalah kita dalam kelompok kita membentuk dan mengobservasi suatu organisasi yang sudah saya tentukan, begitu ya. Yang sudah saya tentukan kelompok bagian-bagiannya apa saja. Kemudian Anda diskusikan dengan teman kelompoknya. Lalu Anda memilih wilayah mana yang dijadikan tempat untuk observasi. Setelah Anda observasi tentang apa saja yang Anda butuhkan di lapangan, maka jangan lupa untuk dicatat mengenai standar operasional prosedur, yaitu SOP. Anda temukan SOP di sana. Misalnya tentang tata cara menyajikan makanan. Nah, itu Anda perlu siapkan tuh SOP-nya. Anda perlu mencari tahu tentang langkah-langkah apa saja yang dilakukan oleh pramusaji. Nah, begitu kira-kira ya. Mulai dari pra-interaksi sampai pada presentasi. Yang maksud dengan pra itu adalah misalnya Anda ingin membuat makanan seperti bakso. Nah, itu apa saja tuh yang perlu disiapkan langkah-langkahnya. Satu, apakah bakso duluan yang masuk ke piring atau kuahnya dulu yang dimasukkan ke dalam piring. Nah, itu perlu dibuat langkah-langkahnya atau SOP-nya, langkah-langkahnya apa saja itu perlu disiapkan. Satu tempat observasi minimal 3 produk. 3 produk. Tergantung dari jumlah dari masing-masing kelompok, gitu ya. Ya, langsung saja. Misalnya seperti uraian tugasnya. Yang pertama di sini ya. Ini studi kasus entrepreneurship dikerjakan per kelompok sesuai dengan tema yang sudah ditentukan. Kasus entrepreneurship dapat berupa usaha, terdiri dari usaha di bidang jasa, di bidang dagang, atau di bidang industri berdasarkan observasi atau riset atau usaha sendiri atau kelompok. Itu yang kemudian Anda riset. Kemudian yang ketiga, hasil studi riset atau observasi dibuat dalam bentuk hard copy, paper, dan soft copy atau CD presentasi. Karena kan kita masih lockdown ya, jadi kita perlu menggunakan presentasi online. Untuk hard copy atau paper, Anda buatkan di Microsoft Word. Untuk format pembuatan papernya, Anda bisa download di website pribadi saya, aryadillah.com. Nah, nanti silakan masuk ke sana, masuk ke website saya, kemudian Anda download. Lalu lalu presentasi online yang nanti akan kalian buat, Anda upload di channel YouTube-nya masing-masing. Kemudian begitu setelah UTS, Anda cukup memberikan linknya saja di pertemuan online, pertemuan tatap muka kita, baik di Google Meet atau di Zoom. Nanti tergantung dari kuota dan kapasitas ya. Satu
video presentasi diusahakan satu kelompok. Selanjutnya nanti akan kita diskusikan terkait tentang apa yang sudah Anda sajikan secara presentasi online tersebut. Diharapkan Anda mampu membuat inovasi dari observasi yang sudah ditentukan. Misalnya Anda observasi di rumah makan bakso misalnya. Bakso kan selama ini yang Anda observasi itu misalnya bulat. Nah, inovasi ke depan itu Anda ingin berubah bakso bulat itu menjadi apa? Misalnya menjadi segitiga atau menjadi bentuk love dan lain-lain. Itu tergantung dari kesepakatan kelompok. Apa inovasi yang Anda akan tawarkan? Nah, begitu ya. Kemudian ketidakhadiran siswa pada saat presentasi akan mempengaruhi nilai yang sudah didapat. Ya. Jadi di dalam presentasi online itu usahakan satu orang itu memiliki jumlah menit yang sama untuk dipresentasikan. Misalnya ada 5 orang, nah masing-masing jatahnya berapa menit, nah, gitu ya. Tidak ada batasan jumlah durasi yang Anda sampaikan. Yang terpenting adalah setiap peserta itu menyampaikan poinnya maksimal 2 menit, minimal 1:30 detik. 1 menit 30 detik. Nah, begitu ya. Kemudian pembagian kelompok. Nah, ini pembagian kelompok ini tergantung dari jumlah kelas. Kelasnya ada berapa, kemudian di dalam kelas ada berapa jumlah mahasiswa. Nah, jumlah mahasiswa yang ada di kelas itu dikondisikan saja. Jumlahnya berapa orang nanti akan dibagi ke dalam berapa kelompok. Itu disesuaikan saja. Yang terpenting adalah setiap 3 jenis kelompok tadi itu terbagi semua. Nah, kemarin kan di minggu pertama sudah kita bagi tuh pembagiannya. Anda tinggal masuk aja ke sana. Kemudian yang kedua, waktu presentasi dan tanya jawab maksimum 90 menit. Nah, ya. Ini untuk itu ya. Nanti kan Anda sudah upload ke YouTube. Kemudian masing-masing dari kita sudah menyaksikan video tersebut. Nah, pada saat tatap muka online itu hanya melakukan sesi tanya jawab. Nah, begitu kira-kira. Setiap yang mengajukan pertanyaan, seperti yang kita ketahui bahwa di kelas saya, kita sistemnya adalah mencari poin. Semakin banyak poin yang Anda dapatkan, maka semakin tinggi nilainya. Poin didapatkan salah satunya dari Anda mengajukan pertanyaan dan Anda menjawab pertanyaan. Yang ketiga, tema studi kasus ini berhubungan dengan kategori perusahaan jasa, perusahaan dagang, perusahaan industri atau industri rumahan. Yang keempat, kategori perusahaan BUMD atau BUMN. Nah, untuk yang kategori keempat, ini kita hilangkan saja ya. Jadi ada 3 kategori ya, yaitu usaha dagang, usaha jasa, kemudian usaha industri rumahan. Nah, 3 kategori itu saja yang dipilih untuk dibagi kelompoknya masing-masing. Gitu ya. Kemudian tempat-tempat apa saja yang perlu dijadikan tempat observasi? Yang pertama adalah usaha yang diriset itu misalnya gerobaknya didorong, nah itu boleh tuh. Atau gerobaknya dijinjing, dipikul, ditarik, atau gerobaknya diem, itu boleh tuh diambil. Kemudian yang kelompok berikutnya, ini untuk kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu tidak terpatok ya. Tidak terpatok pada pemilihan tempat yang diobservasi, itu tidak sesuai. Boleh Anda memilih tempat usaha apapun, bebas. Yang terpenting adalah tempat tersebut itu memiliki spanduk, dan daftar menu. Nah gitu ya, daftar menu apa saja. Itu yang penting. Kemudian usaha yang diriset boleh rumah makan, tenda,
warteg, wartel, konter HP, warung sembako, toko kelontong, bengkel motor. Kemudian ada kafe, rumah makan salon, spa, warnet, minimal 10 unit komputer, rental mobil, dan lain-lain. Begitu ya. Silakan Anda pilih saja sesuai dengan minat atau bidang yang disenangi. Kemudian usaha-usaha yang diriset berikutnya dalam bentuk grosir ada minimarket, ada tempat hiburan seperti karaoke, kemudian ada supermarket, kemudian ada usaha-usaha yang diriset industri kecil, menengah, industri kerajinan, tahu dan tempe, garmen dan kayu. Nah, Anda silakan pilih tempat-tempat usaha yang akan dijadikan tempat untuk observasi. Kemudian kalau sudah, Anda melaporkan ke saya, kemudian kita akan diskusi terkait dengan observasi yang akan Anda lakukan, gitu ya. Poin penilaian ini terbagi dalam teknisnya itu adalah 30%, yaitu persiapan dan kelengkapan presentasi, kekompakan kelompok, kelengkapan materi, pembagian tugas, menjawab pertanyaan, dibuat dalam PowerPoint. Penguasaan materi individual bersifat 70%, misalnya paper atau makalah, aktivitas proses bisnis, dokumentasi visual. Anda begitu nanti observasi, yang terpenting adalah foto, baik foto personal ataupun foto kelompok atau foto lokasi. Anda perlu foto juga wilayah sekitar tempat observasi, itu sebelah kanan, depan, kiri, belakang. Itu Anda perlu foto juga untuk mendeskripsikan lokasi yang bersangkutan. Baik ada pesaing atau tidak ada pesaing, silakan didokumentasikan. Kemudian temukan permasalahan usaha dan alternatif permasalahan yang ditemukan. Referensi penunjang ini diambil dari bahan buku bacaan Anda atau bahan tontonan Anda di channel-channel YouTube. Anda bisa jadikan referensi penunjang. Baik, begitu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk skema penulisan makalah nanti saya informasikan lebih lanjut, atau Anda bisa download di website pribadi saya, aryadillah.com, double L ya, .com. Ya, sampai di sini materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.